Allah Muhammad. Wala taqrabuz zina innahu wala taqrabuz zina innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu merupakan suatu perbuatan yang tercela, suatu jalan yang paling buruk. Jadi kita dilarang oleh Allah jangan sampai terjadi zina. Memang banyak orang mengatakan istilah zina itu merupakan suatu kecelakaan. Sebenarnya beda loh antara kecelakaan atau dengan zina. Zina ini perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan kecelakaan itu merupakan suatu pekerjaan yang kita lakukan dengan tidak sengaja kita melakukannya. Umpamanya terjadi kecelakaan mobil, umpamanya kapal terbang atau pesawat jatuh. Itu merupakan suatu insiden. Insiden ini bukan suatu bukan suatu bukan kesengajaan, tidak disengajakan. Jadi yang nama zina ini merupakan suatu perbuatan yang disengaja. Ini yang banyak kejadian kesalahan-kesalahan paham untuk memahaminya. Ini berapa banyak orang bertanya, Ustaz, apakah dosa zina itu diampun Allah? Ya dulu ya. Katanya kan Allah itu maha pengampun katanya. Maha pengampun, sebesar apapun dosa manusia ini akan diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak keterangan demikian diberi para ustaz katanya. Jadi untuk menjawab persoalan itu, di sini saya tekankan, jangan kita sampai salah menyalahgunakan kebaikan Allah kepada kita. Kita beranggapan bahwa Allah itu maha pengampun, sebesar apapun dosa kita diampun Allah. Jadi kita bisa berbuat semau-mau kata kita. Buat kerja dosa, buat zina, nanti kan Allah akan ampun. Ini namanya penyalahguna sifat Allah. Sifat Allah itu kita salah gunakan. Sebenarnya bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebagaimana saya akan terangkan berzina itu bagaimana cara pengampunannya. Walau kita sudah tahu, harus kita lalu jalurnya. Pertama, yang pertama kita mengaku kesalahan kita. Kita sangat menyesal sekali atas perbuatan itu. Itu yang pertama. Yang pertama mengaku kita menyesal. Yang kedua tidak melakukan kesalahan lagi. Yang ketiga kita siap untuk direjam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan datang menghadap Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah bertaubat. Aku berjanji, aku siap melaksanakan hukuman rejam atau dera itu." Rasulullah bertanya, "Kenapa engkau ingin direjam?" "Kena saya berzinah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Apa buktinya engkau berzinah?" Perempuan itu memperlihatkan perutnya. Lihatnya, bukti perutnya sudah membesar gitu. Akhirnya dia bersungguh-sungguh telah bertaubat, kata menyesali perbuatannya. Dan yang terakhirnya dia ingin hukum rejam. Ingin menurut jalur hukum yang dimintanya. Itulah sebenarnya orang-orang yang bertaubat. Orang bertaubat kepada Allah itu siap untuk menempuh jalur hukum. Akhir Rasulullah menjawab, "Kamu pulang dulu. Tunggu sampai anakmu lahir." Akhirnya entah berapa lama anaknya lahir, langsung lagi datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak sudah lahir ya Rasulullah. Aku siap sekali untuk mengikuti jalur hukum itu, direjam itu maksudnya. Atau didera itu." Rasulullah mengatakan kepada dia lagi. Dia melihat orang betul-betul bertaubat seperti itu. Katanya, "Pulang dulu. Kamu susukan anakmu hingga sampai 2 tahun. Setelah 2 tahun, datang lagi ya Rasulullah. Sudah sampai janinya, sudah 2 tahun anakku disusu." Maksudnya dia disusukan anaknya sampai 2 tahun. Akhirnya pelaksana rejam itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW.
Begitu cara pengampunan Allah. Jadi kita kalau mau diampun Allah bukan asal astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, selesai, bukan begitu. Ikut jalur hukumnya. Ini kadang-kadang para ustaz sering juga bilang, sebesar apa dosa pun akan diampun oleh Allah. Itu janji Allah. Ya benar, tapi janji itu sesuai dengan prosedurnya. Kita ikut jalur hukumnya. Sama saja kehidupan dunia, kalau kita terjadi kecelakaan, bisa kita maafkan Pak, saya tak sengaja Pak. Bisa. Tentu kita akan diproses melalui hukumnya negara kita. Akan kita lapor kepada polisi. Saya tadi terjadi kecelakaan Pak, ini serahkan. Serah cepat ke polisi. Jangan sampai pula masyarakat pula yang menghakim kita. Itu bahaya itu. Kalau terjadi sesuatu, serahkan saja pihak polisi, biar polisi menyelesaikan. Ya. Jadi kita akan menempuh jalur hukum. Ya. Entah berapa tahun itu hukum yang menentukan. Kita pun belum bisa membayang-bayang di sini. Jadi apa? Begitulah cara untuk kita bertobat itu. Jadi kalau kita mengaku menyesal kesalahan, kita mau ikut jalur hukum. Jadi memang Allah katakan di dalam surah An-Nur yang difirmankan Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa azzalna fiha ayatum bainatin la'allakum tazakkarun. Suatu surah yang kami turunkan dan kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas agar kamu ingat. Jadi Allah wajibkan. Jadi Allah teruskan lagi, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'kuskum bihima Rafaqtun fid dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Kata Allah, perzina perempuan dan perzina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Jangan ada rasa kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalan hukum-hukum Allah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan sebagian dari orang-orang yang beriman. Jadi disaksikan orang beriman, betul dia hukum rejam dilaksanakan. Itu bukan di rahasia-rahasia. Ada para ustaz kadang mengatakan jangan dikasih tahu orang. Rahasia artinya kita menutup aib orang. Tidak pada tempatnya seperti itu. Jadi kita harus tahu betul. Jadi surah An-Nur ya, dasarnya surah An-Nur ayat 1 dan ayat 2. Jadi Allah katakan perzina itu direjam 100 kali. Jangan merasa kasihan. Pada satu kisah menerangkan ada yang penugas merejam itu. Dia merejam tidak sampai 199 kali. Dia akhirat nanti ditanya Allah, kenapa engkau laksanakan tidak sampai ke 100? Ya Allah, aku belas kasihan kepada hamba-Mu. Oh, kalau gitu engkau melebihi aku. Kalau menurut engkau ya, berarti engkau lebih hebat dari aku. Berarti aku yang tidak ada merasa kasihan kepada hamba-Ku. Maka diperintah orang tersebut, campakkan dia ke dalam neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu juga yang perejam. Berapa kali kau rejam? Ditanyanya kepada orang-orang yang merejam yang kedua itu, saya merejam dia 101 kali. Ya Allah, kenapa? Saking bencinya aku dengan dia. Oh, kalau begitu engkau membenci dia melebihi dari apa yang kuperintah. Ya Allah, betul ya Allah. Maka diperintah juga dicampakkan oleh Allah dia ke dalam neraka. Jadi tidak bisa ditambah dan bisa tidak dikurang. Menurut pandangan Allah 100 kali ya 100 kali direjam. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, jadi kalau syarat-syarat bertaubat itu tak bisa astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sudah aku berjanji ya Allah tidak berbuat lagi. Aku berjanji ya Allah tak mengulang lagi. Aku mengaku kesalahanku. Tapi rasa-rasa kalau ada kesempatan mau juga ada lagi. Kan gitu. Tapi kalau yang mutlak sebagaimana yang dialami zaman Rasulullah SAW, mereka tu bertobat, tidak mengaku kesalahan lagi, tidak melakukan lagi, siap untuk mengikuti di jalur hukum, direjam dia.
Ini benar-benar bertaubat bagi orang-orang yang melakukan zina. Jadi zina itu hukumnya besar. Bukan main-main, bukan hanya sekedar ucapan doa. Aku bertobat pada Allah, aku berjanji tidak berbuat apa-apa lagi ya Allah. Lalu kita terima Allah kerana Allah Maha Pengampun Penyayang. Orang seperti ini menyalahgunakan sifat Allah Maha Pengampun dan Penyayang itu. Syarat-syarat taubat diterima, kata Allah. Cuba lihat dalam surat Nisa ayat 17-18. Bagi orang melakukan pekerjaan kerana tidak tahu. Dia tidak tahu melakukan salah, diterima oleh Allah SWT. Jangan kita salah guna. Lalu kita berzina, tak apa-apa kita berzina. Nanti Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Nanti kita bertobat. Kalau sudah tua-tua, nanti kita bertobat. Ini nama taubat orang seperti ini tak diterima Allah. Namanya taubat main-main namanya. Jangan kita menyalahgunakan sifat Allah Maha Pengampun dan Penyayang itu. Maha Pengampun dia, betul Maha Pengampun. Jangan disalahgunakan. Ya, jangan disalahgunakan. Makanya, kalau benar-benar mau bertobat, melakukan zina, okey, Allah akan ampunkan. Tapi proses rejam, ya, jalur hukum itu harus dilaksanakan. Baru diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang nama zina itu berat itu. Ya, jangan sembarangan. Ada pertanyaan yang kedua ini, ada ya, bagaimana melaksanakan rejam sedangkan negara kita bukan negara Islam. Di negara Indonesia ini bukan negara Islam, aturan rejam tidak dapat dilaksanakan. Tapi ya, tanda-tanda ya, tapi ingat, rejam itu pasti dilaksanakan Allah di akhirat kelak. Jadi kita akan dilaksanakan Allah, akan disiksa di akhirat nanti. Sebagaimana karena kita di dunia ini tidak melaksanakan itu, di akhiratlah kita disiksa. Ini harus faham ya. Dan sekali lagi saya menyampaikan untuk yang lebih jelas, masalah zina itu dosa yang paling besar. Harus kita lewat jalur hukum. Jalur hukumnya apa? Direjam. Barulah benar-benar orang itu bertaubat. Tapi kalau hanya sekedar ucapan, aku bertaubat pada engkau ya Allah, aku berjanji pada engkau tidak buat lagi, itu bukan bertaubat namanya. Itu bertaubat tidak melalui jalur hukum namanya. Jadi kita perlu kita ingat. Yang kedua lagi, yang ketiga ni ada pertanyaan, bagaimana terjadi kalau anaknya? Anaknya itu tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya. Ya. Kalau anak yang perempuan untuk menjadi wali tak bisa, itu menurut pandangan Islam bukan anak dia. Maklum cakapnya ke nikah dengan ayah ni boleh tu. Begitulah dia, bukan anak dia. Anak, status anak itu kalau menurut Islam, orang yang telah diikat dengan perkahwinan atau telah diijab dan dikabulkan, barulah nama hasilnya nanti baru dapat anak menurut Islam. Tapi kalau seperti itu, boleh juga anak, tapi anak ilegal namanya kalau menurut bahasa umumnya. Itu tak diakui oleh Islam. Jadi bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak bisa berbuat menurut hawa nafsu kita seenak-enak saja. Saya mengimbau juga para ustaz di mana-mana saja. Jangan kita ngomong seenak aja. Mana dasar hukumnya? Besok kalau ditanya orang, ayat mana yang menerangkan? Hadis mana yang menerangkan? Surah ke berapa? Lihat kalimat. Kalimat apa bentuk kalimatnya? Kita tahu. Kalimat perintah, itu kita tahu. Jadi kita jangan yang asal-asal saja kadang-kadang. Bukan banyak asal sedap bercakap. Enak dikasih bumbu. Ampun, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa diampun. Betul, tapi ikut jalurnya. Begitu ya. Jadi orang-orang zina untuk anaknya tetap direjam. Kalau tidak direjam di dunia, di akhirat nanti kita akan tetap dihukum Allah. Maka oleh sebab itu kita berada di negara Indonesia ini bukan negara Islam, artinya kita tak boleh berzina. Kalau berzina berat resikonya. Jangan katakan mudah. Hukum zina tak dapat dilaksanakan, hukum rejam tak dapat, di akhirat nanti kita direjam oleh Allah SWT, dicampakkan dalam neraka nanti yang seberat-beratnya. Ya, jadi di sini saya himbau pada seluruhnya. Jadi kita berhati-hatilah. Jangan sampai kita melanggar hukum Allah. Jangan kita sampai menyalahgunakan kata-kata Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 17 dan 18, Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan suatu pekerjaan kerana tidak tahu. Melakukan kesalahan, tidak tahu dia. Itu dia ampunkan oleh Allah. Tapi kalau sengaja, itu Allah tak ampunkan. Contoh, buat dosa kita sebesar-besarnya, itu sengaja, ya. Nantilah Allah akan Maha Pengampun, nanti dia minta ampun kita kalau sudah kita dah tua-tua.
mau meninggal. Nanti baru minta ampun. Mana bisa, kata Allah. Sudah sampai yang datang ajal baru minta taubat juga Allah tidak diterima. Sepertinya taubat Firaun dalam surat surat Yunus ayat 100 itu. Firaun itu bertobat. Waktu mau ditenggelam dia bertobat kepada Allah. Tapi Allah taubat Firaun ditolak oleh Allah. Sekarang pula kamu baru ingat, kata Allah. Jadi bahwa Firaun termasuk orang yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala